Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam angkate turu kan kata selantik karet kon maring ngono ya. Mesti ana wong kultum turu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku, saudaraku, ketemu lagi. Mudah-mudahan tetap memancarkan gelombang positif. Aku minta maaf jalur sepuro gawe kaos katuken iki di hotel iki kademen. Begini. Sudah ada video, sudah ada berapa Dek? 3 seri lagi ya. Yang di rest area kemarin. Sebenarnya sudah ada cadangan video 3 yang kemarin waktu tablik di rest area di Karawang kemarin kan sudah keluar tuh yang pertama, yang kedua dan ketiga sudah ada. Terus besok ini kita mau berangkat ke Bogor ya, kemudian langsung ke Padang sampai 2 minggu. Besok besok kita pesawat jam berapa Dek dari Malang? Setengah 3 ya, besok hari Senin. Sekarang ini malam Senin, nanti kalau selesai, kalau bisa tayang hari ini kita tayangkan hari ini. Besok Senin asar itu kita berangkat dari Malang ke Bogor. 1 malam di Bogor, besoknya ke Padang, terus kemudian sidang di Palu, terus ngaji rutinan di Solo itu, ngaji segoro tasawuf modern itu, tembak ke Medan. Pokoknya mulai safar ini 2 minggu ini. Nah, gitu kurang lebihnya. Nah, tadi saudaraku, itu sekarang aku posisi di Surabaya tuh. Di dekat Surabaya, di Jalan Pemuda. Hotel apa? Hotel Suite ya. Nah, kita lagi di Hotel Suite tuh. Di belakang kita mall. Mall apa kumpuh aku? WTC. Kalau cari handphone di situ. Nah, jadi gini, tadi itu ada orang kan, tapi videonya besok lah kita terbitkan ya, setelah ini ya. Ada orang ya korban riba lah seperti biasanya ya. Jadi ada orang tuh punya rumah, sertifikatnya dibankkan gitu, riba lah intinya, dibuat modal usaha. Ya begitulah lagu lama. Riba itu kan secara rumus, secara hukum fisika, hukum gravitasi, hukum pasti, riba itu hancur pasti. Kalau nggak hancur sekarang, hancur nanti, kan gitu. Siapapun yang nonton video ini, yang hari ini usahanya, bisnisnya, kerjaannya, modalnya masih, rohnya itu masih pinjam di bank, modalnya itu masih modal bank. Ini pilihannya. Kalau nggak hancur sekarang, hancur nanti. Dah pilih itu. Makanya saran saya, hancurkan sekarang. Maksudnya itu selesaikan sekarang, amputasi sekarang. Mobil, rumah, tanah, gudang, semua yang ada aset offshore, jual semua, amputasi, selesaikan riba. Walaupun cuma tinggal baju 1 kering di badan, mulai dari 0, nggak masalah. Nah, singkat cerita, rumah itu akan dieksekusi tadi di jalan apa tadi itu? Jalan apa mah? Jalan Pemuda. Semorowaru apa? Asemrowo, daerah Pasar Turi itu loh. Ya nantilah kita cek videonya ya. Jadi intinya rumah itu akan dieksekusi oleh pengadilan. Nah, kasihan, jadi udah nggak punya apa-apa, anaknya 4, udah mau tidur di mana, udah nggak ada rumah. Nah, kebetulan di situ ada masih sisanya. Jadi sisa dari eksekusi pengadilan itu ternyata dia masih punya situ sekelumit atau secuil tanah. Nah, di situ akan kita 80 persegi lah. Di situ akan kita bangunkan rumah nanti. Kita bedah rumah seperti biasa Gus Nur manajemen gitu ya. Tolong Gus, dulu pernah ketemu saya tapi waktu itu saya nggak connect gitu kan. Banyak yang saya pikir gitu loh. Enggak taunya kemarin nelpon lagi. Tolong Gus, saya mau tidur di mana? Ini sebentar lagi dieksekusi pengadilan, saya tidur di mana, nggak punya rumah, gini-gini. Masya Allah.
Akhirnya tadi tak survei, oh ya sudah. Ya di materi ini kadang kan di Merubah Nasib 13 kan ada materi ini. Sedekah radikal, sedekah perasaan, sedekah hati, bila perlu sedekah nyawa, sedekah kebahagiaan. Jadi kita korbankan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan orang lain. Kita korbankan perasaan kita untuk perasaan orang lain. Bahkan kita hancurkan kita untuk sementara untuk membangkitkan harapan orang lain. Loh kalau dipikir, aku sendiri bangun rumah di Malang belum selesai. Ya kan tertatih-tatih, uang kesedot untuk sidang, butuh-butuhnya duit. Dipikir secara logika, otak standar Nokia 3310 ya lewat. Next, untuk apa? Bangun-bangun rumahnya orang. Tapi kan kita nggak seperti itu. Kita khalifah. Jangan jadikan keterpurukan kita alasan untuk tidak membantu orang lain. Gak apa-apa walaupun nanti seandainya rumahku belum selesai, ternyata rumahnya orang dulu yang selesai, gak masalah. Nikmatnya luar biasa. Seperti yang Madura kemarin, bedah rumah di Madura. 2 bulan selesai. Gimana caranya nyari dana? Nah gitu. Oke, nanti ditunggu tayangannya. Jadi aku pribadi bantu 5 juta. Nanti ditunggu videonya ya, tak tunggu antum bagaimana nanti. Ya intinya korban riba lah intinya. Rumahnya akan dirobohkan sama bank, pengadilan, eksekusi, dan dia nggak punya rumah, dia sementara hanya tinggal seperti kotak gitu. Nanti ditunggu tayangannya ya. Nah sambil menunggu waktu kosong ya kan, ini janjian sama tamu habis maghrib. Kayaknya sih nggak ada tanda-tanda mau datang. Ya udah kalau gitu aku tak pulang ke Malang. Sambil nunggu pulang ke Malang, buka-buka grup, kok ono materi api gitu, tak baca gitu kan, luar biasa. Mengisi waktu kosong, nambah-nambah konten, mudah-mudahan manfaat. Ya, jadi ada bedah rumah bersama Gus Nur Manajemen yang ke-6, korban riba. Nanti ditunggu tayang videonya, insya Allah besok tayang ya. Baik, ini ada materi keren teman, ya judulnya Dipaksa. Penulisnya Pajaten Seno ya. Dan cocok, makanya tak baca. Bismillah ya. Judulnya Dipaksa. Kita ini dipaksa. Perhatikan, bismillah saya mulai ya. Ngobrol santai ya, kultum. Dipaksa. Kita dipaksa. Kita diperkosa, kita dijarah, perasaan dijarah, tak tambah-tambahi, harga diri dijarah, kedaulatan dijarah, kebebasan dijarah, harta dijarah, air mata dijarah, apa mana? Harga diri dijarah, lewat berbagai macam trik, intrik, dan tipu muslihatnya. Terutama lewat BPJS dan pajaknya. Dicekik lewat knalpot. Apa mana? Dicekik, dihisap lewat BPJS. Mbuh meneh apa meneh. Tak tambah-tambah ya. Ini kita dipaksa. Kita dipaksa untuk memaklumi janji-janji yang tidak ditepati. Siapa yang melanggar janji? Kita dipaksa untuk memaklumi janji-janji yang tidak ditepati. Siapa yang tidak menepati janji? Siapa yang melanggar janji itu? Padahal janji itu bukan perkara kecil, tapi itu perkara yang besar. Barang siapa yang mengingkari janji, mengkhianati janji, maka dia masuk ke dalam kategori munafik. Al-Quran dan hadis teramat banyak menerangkan azab-azab yang sangat berat bagi orang-orang yang munafik. Kita dipaksa untuk memaklumi janji-janji yang tidak ditepati. Siapa yang melanggar janji itu? Tanya pada rumput yang bergoyang. Kita dipaksa untuk menyukai pencitraan palsu. Sebenarnya sangat tidak lucu, bahkan enek, bahkan muak. Tak tambahi rek ya. Ya kan kita nggak dipaksa ini untuk menyukai pencitraan yang palsu.
semu, fata morgana, memuakkan. Jadi kalau aku lagi makan, terus tiba-tiba makan di rumah makan gitu ya, terus tiba-tiba ada TV, muncul wajahnya orang itu, muntah, hilang selera makannya. Ya, tukang pencitraan, tukang menipu, tukang bohong. Siapa? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kita dipaksa untuk membatasi kebebasan berekspresi. Katanya negara demokrasi, pleketek. Betapa banyak pejabat-pejabat bermental bayi, bermental tempe, dikritik dikit, lapor. Kita dipaksa membatasi ekspresi. Dikit-dikit lapor, cemen. Dan aku salah satu korban pelaporan itu. Dan sampai sekarang aku belum bisa keluar negeri. Padahal ini banyak ini. Yang undang ke Belanda ada. Bahkan ke Swiss ada. Ke Jenewa. Ya. Wallah, bukan kaleng-kaleng ini. Tapi nggak tahu nih pasporku statusnya bagaimana. Belum jelas. Tadi aku sempat WA ke penyidik yang di Polda itu. Mbak dibalas sama link. Belum sempat baca. Harun Masiku tuh bebas itu. Tak lanjutin aja ya, biar nggak ngulantur kemana-mana. Kita dipaksa untuk menerima dicabutnya segala macam subsidi. Subsidi dicabut, dan kita disuruh pelongo-pelongo melihat itu tanpa berdaya. Kita dipaksa untuk menerima dicabut segala macam subsidi. Kita dipaksa untuk maklum atas penegakan hukum yang semakin tebang pilih. Kalau aku yang melaporkan, sampai sekarang tidak ada ujung pangkalnya, mbuh ya apa kabari. Tapi coba kalau dia yang melaporkan, sampai paspor dicekal. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Urusanku selesai. Urusanmu sama Allah sekarang. Kita dipaksa untuk memaklumi penegakan hukum yang tebang pilih. Kita dipaksa untuk melupakan kasus BLBI, Indosat, Sumber Waras, Freeport, Panama Papers. Apa ini? Oh, yang dulu itu ya. Meskipun sudah banyak bukti, tak tambahi ya, buku merah, BPJS, Bus Transjakarta, Asabri, Jiwasraya, apa mana? Dan mega-mega korupsi yang lainnya. Dan mereka bebas melenggang keluar masuk, lari kemana-mana tanpa dicekal. Urusanku sudah selesai. Urusanmu dengan Allah. Ya, polisinya, jaksanya, hakimnya, siapapun yang bermain. Cek tensi darahmu, lihat karakter istrimu, lihat keberkahan rumah tanggamu, fahami kebahagiaan rumah tanggamu, baik dari nafkah batinnya, baik dari nafkah lahirnya. Cek kesehatanmu, miring-miring ke kiri ke kanan itu udah tanda-tanda stroke, ya kan? Kebanyakan darah haram mengalir, kebanyakan energi negatif, energi kotor mengalir di dalam dirimu. Dan cek akhlak anakmu. Ada yang narkoba, ya, ada yang ketangkep, ada yang enggak, ada yang mati nyungsep di hotel, ada yang mati kecelakaan. Oke, itu semuanya eksekusi alam. Ya, audit alam. Oke, kita dipaksa untuk menerima realita kepemilikan hunian oleh asing. Kita dipaksa untuk menerima investasi asing di segala bidang. Kita dipaksa untuk melepaskan tanah-tanah kita yang terkena proyek-proyek raksasa. Jalan tol misalnya, mall misalnya, apartemen misalnya. Ya, dibangun di atas ketidakikhlasan rakyat. Yang harus meratap, menangis melihat tanahnya dibuldoser, rumahnya dibuldoser, ya, melawan petugas-petugas yang bawa senjata laras panjang dan seterusnya. Kita dipaksa untuk tidak waspada terhadap ancaman bubarnya NKRI. Ya, di satu sisi
Di satu sisi, mana PKI-nya? Mana PKI-nya? Begitu ditunjukkan, ini loh PKI-nya. Ternyata ditangkap yang menunjukkan, bahkan di penjara yang menunjukkan. Sementara PKI-nya bebas melenggang. Menulis buku tentang PKI ditangkap. Tanpa diobservasi bukunya, tanpa diriset bukunya, tanpa diteliti bukunya. Tiba-tiba bukunya dilarang beredar, penulisnya di penjara. Demokrasi cap opo? Demokrasi cap lentu, cap gento. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau aku jadi presidennya, Gus Nur undercover, Gus Nur PKI, Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis. Kalau aku jadi presidennya itu, ada orang yang nulis buku seperti itu, tambah aku fasilitasi orang itu. Hei negara, itu ada rakyatku sangat cerdas. Dia nulis buku judulnya Gus Nur Undercover, judulnya Gus Nur Iblis, Gus Nur Dajjal. Biayai dia, riset bukunya, bedah bukunya. Adakan diskusi, kuliah umum di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Bedah bukunya, muliakan penulisnya. Bila perlu, cetak bukunya dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura. Tulis. Adakan penelitian. Kalau ternyata buku itu benar, aku siap. Ya, ditembak mati di depan rakyat. Aku siap di penjara. Atau setidak-tidaknya aku siap detik ini juga aku lengser. Aku mundur jadi presiden kalau ternyata buku itu benar. Tapi kalau ternyata buku itu salah, berarti dia sudah memfitnah aku, maka aku maafkan dia. Toh dia hanya rakyat kecil, aku maafkan sajalah. Aku presiden, aku punya hak prerogatif. Hukum tertinggi ada di tanganku. Ini rakyat yang cerdas ini, bisa berani nulis buku seperti ini nih. Aku butuh rakyat seperti ini. Silahkan buktikan, bedah bukunya. Seluruh dosen, seluruh rektor, bedah buku itu. Observasi. Aku dituduh PKI, bila perlu tes DNA. Ayo. Kan begitu hidup itu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa yang ditutup-tutupi dalam hidup ini? Kalau hidup itu lurus-lurus saja enak, lempeng, gak masalah. Kalau aku presidennya, ada rakyatku menulis judul buku Gus Nur Undercover, Gus Nur Iblis, Gus Nur Titisan Dajjal. Wah, bedah bukunya. Ayo tes DNA. Jangan-jangan sperma di DNA aku ini jangan-jangan ada bibit-bibit Dajjalnya. Oh, kalau bener ya berarti aku nggak layak jadi presiden. Aku tak mundur aja. Aku akan berterima kasih itu dengan rakyatku yang menulis buku Gus Nur Anak Dajjal itu. Gus Nur Undercover itu. Tak bangunkan rumah dia bila perlu. Keren gak kalau hidup seperti itu? Keren gak? Keren. Gus Nur Undercover di penjara yang nulis. Pencemaran nama baik. Fitnah. Nebar kebencian. Negara ini rapuh, mentalnya maksudnya, imannya, mentalnya, imajinasinya itu rapuh. Lapor. 20 menit, yo tak percepat. Kita dipaksa untuk mendukung rezim berkuasa, sebab jika menolak kita akan disandra dengan berbagai macam kasus. Lalu apakah segala bentuk pemaksaan rezim berkuasa akan berhenti jika kita diam saja? Atau maukah kita bersepakat antar lintas generasi untuk bersatu melawan dan meruntuhkan rezim pengkhianat? Cita-cita proklamasi dan rezim pendukung penista agama semua tergantung kita, golongan bangsa Indonesia asli. Kita bukan cebong, bukan kaum munafik. Oleh sebab itu sejatinya kedaulatan itu milik kita. Bla 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 bla.
Wis teman ya, ini sekadar pengisi waktu. Ya mudah-mudahan manfaat, minimal mentransfer energi ghiroh ke dalam relung-relung kolbumu yang kosong, ke dalam relung-relung sudut-sudut batinmu yang sunyi. Ini nelusup ke situ, di situ berubah jadi energi, berubah jadi ghiroh, ya minimal kemudian mengalir satu doa positif sehingga bumi pertiwi dipenuhi dengan doa-doa positif. Allah menurunkan bala-bala tentaranya, Allah menurunkan ma'unahnya, Allah menurunkan pertolongannya untuk bangsa yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah, barakallah, barakallah. Wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.